Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video-video kami agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah yang kami bagikan. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Pernahkah Anda menyaksikan bagaimana sebuah keluarga bisa tumbuh dari reruntuhan kesedihan menjadi oase penuh cinta dan harapan? Kisah nyata ini bukan sekadar cerita tentang kehilangan, tetapi tentang kekuatan iman, pengorbanan, dan janji yang mengikat hati dua insan tak terduga. Bayangkan seorang pemuda yang tiba-tiba harus mengemban amanah terberat dalam hidupnya, menikahi istri almarhum kakaknya demi memenuhi wasiat yang menyayat hati. Awal yang canggung, pertarungan batin yang mendalam, dan perjalanan panjang menuju sebuah cinta yang tulus dan penuh makna. Dalam tiap lembar kisah ini, Anda akan menemukan pelajaran hidup tentang bagaimana keikhlasan, kesetiaan, dan kasih sayang bisa membangun sebuah keluarga yang tak hanya bertahan, tapi juga berkembang menjadi sumber kebahagiaan sejati. Siapkan hati Anda untuk menyelami perjalanan penuh haru ini. Karena di balik tiap air mata, tersimpan keajaiban yang akan menguatkan iman dan membangkitkan harapan dalam jiwa. Langit sore itu mendung. Awan menggantung ke labu seakan ikut merasakan beban yang dipikul oleh Primanto saat menerima kabar dari rumah sakit. Panggilan telepon dari Wulan, istri kakaknya, membuat detak jantungnya tak karuan. Mas Prayitno masuk gawat darurat, men. Dokter bilang kondisinya kritis. Tanpa menunggu lama, Primanto yang baru selesai menurunkan muatan dari truk ekspedisinya langsung tancap gas menuju rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, hujan mulai turun perlahan. Air mata langit, begitu orang-orang tua di kampung menyebutnya. Hatinya terasa sesak, tak siap menghadapi kemungkinan kehilangan satu-satunya kakak yang tersisa dalam hidupnya. Sesampainya di rumah sakit, suasana kamar gawat darurat sunyi. Hanya suara mesin monitor jantung dan alat bantu pernapasan yang terdengar. Di balik tirai putih, terlihat tubuh kurus Prayitno terbujur lemah. Tubuh yang dulu kekar dan penuh semangat, kini seperti daun kering yang siap gugur kapan saja. Mas, bisik Primanto, mendekat sambil menggenggam tangan kakaknya yang dingin. Mata Prayitno terbuka perlahan. Tatapannya lemah, tapi masih penuh kasih seperti biasanya. Ia mencoba tersenyum, namun hanya tarikan kecil di sudut bibir. Men, kamu datang. Iya, Mas. Aku di sini. Aku selalu di sini. Dalam sela-sela nafas yang tersengal, Prayitno berusaha berbicara. Aku, ada permintaan. Terakhir. Tolong dengarkan baik-baik. Primanto mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Setelah aku pergi, aku ingin kamu menjaga Wulan dan Bagus. Primanto menunduk. Aku akan jaga mereka, Mas. Insya Allah. Tapi bukan cuma menjaga seperti adik ipar. Aku ingin kamu menikahi Wulan demi masa depan Bagus. Dad, jantung Primanto seakan berhenti berdetak. Matanya membelalak, menatap kakaknya yang masih menunggu jawaban. Apa, Mas? Menikahlah dengannya setelah masa iddah, demi anakku, men. Aku percaya hanya padamu. Kamu orang baik. Kamu saudara terbaikku. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam batin Primanto. Ia tahu kakaknya tak sedang mengigau. Tapi permintaan ini terlalu besar. Terlalu berat. Primanto hanya terdiam. Mulutnya seolah terkunci. Ia tidak bisa menjawab, tidak juga menolak. Ia hanya bisa mengangguk pelan, seperti kebiasaan saat menuruti perkataan sang kakak sejak kecil. Doa dalam hati dipanjatkan. Ya Allah, jika ini ujian MU, beri aku kekuatan. Aku hambamu yang lemah.
Malam itu, Praitno meninggal dunia. Langit benar-benar menangis. Hujan tak berhenti mengguyur bumi, seolah menjadi saksi kepergian lelaki saleh yang disegani di kampung itu. Suaranya yang dulu menggetarkan masjid dengan lantunan azan, kini hanya tinggal kenangan yang menyesakkan dada. Prosesi pemakaman dilakukan keesokan harinya. Ratusan orang datang. Para tetangga, santri yang pernah diajarnya, bahkan teman-teman lamanya. Semuanya melepas kepergian Praitno dengan linangan air mata. Primanto berdiri paling depan. Sebagai adik kandung dan pewaris tanggung jawab yang tak tertulis, ia ikut menurunkan jasad kakaknya ke liang lahat. Tangannya gemetar saat melemparkan gumpalan tanah pertama. Di dalam hati, ia mengulang lagi permintaan terakhir yang membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Ia menatap Wulan yang duduk diam memeluk Bagus, anak lelaki kecil berwajah teduh, yang kini menjadi yatim di usia yang terlalu dini. Ada kesedihan mendalam dalam mata wanita itu. Tapi tidak ada air mata histeris. Wulan menerima kepergian suaminya dengan ikhlas. Itulah yang membuat Primanto makin terpukul. Di malam takziah, Primanto duduk sendiri di teras rumah peninggalan Praitno. Masih mengenakan baju koko putih dan sarung, ia menatap langit yang kini cerah. Angin malam menghembuskan bau tanah basah dan bunga Kamboja dari halaman. Dalam hatinya, ia berbicara kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu aku tak pernah meminta ini. Tapi jika ini jalan hidup yang Engkau gariskan, maka tunjukilah aku arah yang benar. Aku tak ingin melukai siapapun. Aku hanya ingin menjadi saudara yang amanah. Hari-hari selanjutnya dilalui Primanto dalam kebingungan. Ia kembali bekerja sebagai sopir ekspedisi. Di tengah kemacetan jalanan, di antara istirahat di warung nasi Padang atau musala pinggir jalan, pikirannya selalu kembali ke kamar rumah sakit itu saat wasiat terakhir sang kakak diucapkan. Sujudnya di tiap solat semakin dalam. Doanya semakin panjang. Robby, apakah aku harus menikah dengan istri kakakku? Apakah itu pantas? Aku ini siapa? Hanyalah sopir truk yang tak punya apa-apa. Namun dalam setiap keraguan, ada wajah Bagus yang datang menyapanya dalam bayangan. Anak itu tak pernah meminta apa-apa, tapi sorot matanya memohon perlindungan. Perlindungan yang kini sudah tak bisa ia dapat dari ayah kandungnya. Dan Wulan, wanita itu tetap bersikap biasa. Tak pernah menyinggung soal wasiat. Tak juga menekan Primanto. Tapi justru sikap itulah yang membuat Primanto makin bingung. Saat masa iddah Wulan berakhir, keluarga besar berkumpul. Rumah peninggalan Praitno ramai oleh paman, bibi, dan sepupu. Pembicaraan akhirnya mengarah pada wasiat almarhum. Praitno pernah bilang ke saya, ujar paman tertua, bahwa ia ingin adiknya menikahi Wulan demi Bagus. Apa benar, Men? Primanto menunduk. Ia merasa napasnya sesak. Iya, Pak. Beliau mengatakan itu di detik-detik terakhirnya. Semua mata tertuju padanya. Kalau begitu, apa kamu siap menjalankan wasiat itu? Hening. Sunyi seperti kuburan. Primanto menarik napas panjang. Saya belum tahu, Pak. Tapi saya ingin meminta waktu untuk beristirahat. Ini bukan hal ringan. Paman itu mengangguk. Betul, ini soal kehidupan. Tapi ingat, Men. Menjalankan amanah adalah bagian dari iman. Jangan abaikan suara hatimu. Malam itu, Primanto sholat istikharah untuk pertama kalinya dalam hidup. Ia menangis dalam sujud panjangnya. Tak tahu harus berkata apa, hanya menyampaikan semua gelisah kepada Allah. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat kakaknya berdiri di tengah padang rumput hijau, tersenyum dan menggandeng tangan Bagus. Di samping mereka, ada Wulan yang memandangnya dengan mata teduh. Kakaknya mengangguk, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Men." Ia terbangun dengan dada berdebar dan basah oleh keringat. Ia tahu, petunjuk itu telah datang. Dan sejak malam itu, hatinya mulai mantap. Ia akan menjalankan wasiat itu. Bukan karena paksaan, bukan karena kasihan. Tapi karena ia percaya, Allah tidak pernah salah dalam menuliskan takdir hambanya. Hari-hari setelah kepergian Praitno berubah menjadi sunyi.
Bukan hanya karena rumah besar itu kehilangan suara seorang ayah, imam, dan suami, tapi karena keheningan kini menjadi bahasa utama yang berbicara pada setiap sudut ruang. Wulan, dalam balutan pakaian gelap dan wajah tanpa riasan, menjalani masa idah dengan penuh ketenangan yang menyayat hati. Tidak ada ratapan, tidak ada tangisan berlebihan. Hanya zikir yang bergema lirih dari kamarnya, ditemani suara bagus yang mulai terbiasa tidur dalam diam. Primanto, sementara itu, kembali ke rutinitasnya. Mengemudi truk ekspedisi, memindahkan barang, menunggu muatan, menembus hujan dan terit. Tapi perjalanan demi perjalanan yang dulu terasa biasa, kini seperti perjalanan spiritual. Setiap rest area menjadi tempat untuk berwudu. Setiap waktu jeda dimanfaatkan untuk sholat. Ia menyimpan sajadah kecil di kabin truk dan Al-Quran saku di dashboard. Setiap ayat yang dibaca seperti menggali isi hatinya sendiri. Di rumah, Wulan menjalani idah selama 4 bulan 10 hari. Waktu yang Allah tetapkan bagi seorang istri untuk meratapi, merenung, dan berserah. Dalam waktu itu, ia tidak keluar kecuali untuk hal darurat. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di musola kecil rumahnya, membaca Al-Quran, berdoa untuk arwah suaminya, dan menguatkan hati untuk masa depan yang tak pasti. Suatu sore, Primanto datang membawa kebutuhan dapur. Tidak banyak kata yang diucapkan. Mereka duduk terpisah di ruang tamu. Hanya suara detik jam dan sesekali Bagus yang menyela dengan pertanyaan polos tentang PR sekolah. "Mbak, butuh bantuan apa-apa lagi?" tanya Primanto. Suaranya datar tapi penuh perhatian. "Terima kasih, Men. Sejauh ini cukup," jawab Wulan pelan. Mereka hanya bertukar pandang sejenak. Dalam tatapan itu, tersimpan beban dan janji yang belum diungkapkan. Tatapan dua orang dewasa yang sama-sama belum siap menafsirkan takdir. Hari itu, keluarga besar berkumpul di rumah Praitno. Para paman, bibi, sepupu, dan tetangga dekat duduk melingkar di ruang tamu. Wajah mereka serius, masing-masing membawa pemahaman berbeda tentang masa depan Wulan dan Bagus. Di tengah, duduk Primanto, yang tampak gugup, menunduk, dan berkeringat dingin meski kipas angin menyala. "Almarhum meninggalkan amanah yang tidak kecil," kata Paman Hashim, saudara tertua dari pihak ayah. "Ia ingin Wulan tetap dalam perlindungan keluarga ini, dan khususnya dalam perlindunganmu, Men." Semua mata menoleh padanya. Primanto meneguk air liur. Ia merasakan tenggorokannya kering. Dadanya sesak. "Bukan karena kami ingin memaksamu, tapi karena ini kepercayaan terakhir dari almarhum. Kamu adik kandungnya. Kamu yang paling tahu bagaimana sifat dan prinsip hidupnya." Primanto menunduk lebih dalam. "Saya tahu, Pak. Tapi saya juga merasa saya tidak layak." "Kenapa kamu merasa tidak layak?" tanya salah satu bibi. "Kamu tidak punya istri. Kamu orang baik. Selama ini kamu yang paling sering membantu Wulan sejak Mas Praitno sakit." Justru karena itu, suara Primanto nyaris bergetar. "Saya menganggap Mas Praitno seperti ayah saya sendiri. Beliau yang membesarkan saya sejak kecil. Saya tidak bisa membayangkan menggantikan posisinya." Suasana menjadi hening. Kalimat itu membuat semua orang merenung. Ya, hubungan Primanto dan Praitno memang lebih dari sekadar saudara kandung. Sejak orang tua mereka wafat ketika Primanto masih duduk di bangku SMP, Praitno lah yang membiayai sekolahnya, yang menasihatinya ketika bandel, yang menuntunnya sholat, bahkan yang memberinya pelajaran untuk mengemudikan truk. Wulan menunduk dalam. Hatinya perih mendengar perasaan Primanto. Ia tahu, pria itu sedang bergumul antara amanah dan kesetiaan batin. Ia pun tidak ingin membuat beban baru. "Maaf," Wulan akhirnya berbicara. "Saya tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Jika amanah itu terlalu berat, saya rela menjalani hidup ini sendiri. Saya percaya Allah akan menjaga saya dan Bagus." Suara itu membuat dada Primanto semakin sesak. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kenapa Engkau hadirkan semua ini padaku? Aku hanyalah manusia biasa. Tapi Engkau tugaskan aku mengemban beban yang bahkan orang bijak pun akan berpikir 2 kali."
Paman Hashim menarik napas dalam. Men, tidak ada yang mendesakmu. Tapi pikirkanlah. Wasiat itu bukan paksaan. Tapi mungkin itu adalah cara Allah memberikanmu ladang pahala. Malam itu, Primanto kembali ke rumahnya. Ia duduk di atas sajadah, mematikan lampu, dan hanya menyalakan cahaya dari jendela bulan berdoa. Jika engkau menulis ini untukku, maka bimbinglah aku agar kuat. Jika engkau takdirkan aku menjadi pelindung bagi anak dan istri almarhum kakakku, maka jadikan aku lelaki yang bertakwa, bukan hanya lelaki yang berani. Hari demi hari ia lalui dengan perenungan. Setiap malam ia kembali membuka mushaf, membaca kisah para nabi. Kisah Musa yang ditugaskan berdakwah kepada Fir'aun, kisah Yusuf yang dihianati saudara dan difitnah wanita, hingga kisah Nabi Muhammad yang harus mengasuh anak-anak yatim di tengah penolakan masyarakat. Dalam kisah itu, ia menemukan dirinya, bahwa setiap amanah besar tidak akan datang pada orang sembarangan, bahwa keraguan adalah awal dari keikhlasan, dan bahwa takdir Allah selalu lebih bijak dari logika manusia. 4 bulan 10 hari pun berlalu. Masa iddah Wulan selesai. Wulan menghadap ke cermin, mengenakan kerudung bersih, dan merasa seperti membuka lembaran baru. Bukan karena ingin, tapi karena ia harus. Sore itu, Primanto datang membawa setangkai mawar putih dan sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana. Bukan emas, hanya perak. Tapi dalam perak itu tertanam seluruh tekad, doa, dan air mata yang telah ia tumpahkan selama berbulan-bulan. Ia berdiri di depan pintu, lalu menunduk dan berkata, "Mbak, jika Mbak Wulan berkenan, saya siap menjalankan amanah Mas Praitno. Bukan sebagai lelaki yang ingin mengambil tempatnya, tapi sebagai lelaki yang ingin menjaga apa yang ditinggalkannya dengan rasa hormat." Wulan tersenyum kecil. Air matanya mengalir pelan. "Saya percaya, Men. Saya tahu, Mas Praitno tidak akan salah menitipkan wasiatnya." Dan langit sore itu kembali cerah, seperti hati yang perlahan menemukan keikhlasan. Primanto menyusuri jalan tol yang panjang membelah senja. Di kursi kemudi truk ekspedisinya, ia seperti sedang menapaki perjalanan bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Lintasan aspal dan bayang-bayang lampu kendaraan lain mengiringi pikirannya yang tak pernah tenang sejak kepergian Praitno. Setiap deru mesin seakan menyuarakan ulang wasiat kakaknya. Suara lirih itu, saat Praitno menggenggam tangannya di ranjang rumah sakit, kembali terngiang. "Mon, kalau aku tiada, tolong, jaga Wulan, nikahi dia, demi bagus." Kadang suara itu membuatnya berhenti sejenak di rest area. Duduk di atas sajadah kecil yang ia bawa kemanapun, wajahnya ditenggelamkan dalam sujud panjang. Ia tak meminta rezeki, tak memohon keselamatan dari perjalanan. Doanya satu, "Ya Allah, bimbing aku memahami jalan yang telah Kau tunjukkan." Primanto bukan laki-laki yang banyak bicara. Di antara rekan-rekannya sesama sopir ekspedisi, ia dikenal pendiam tapi rajin. Seringkali ketika truk lain parkir untuk merokok atau tidur di dalam kabin, ia justru mengambil air wudhu dari botol bekas di belakang truk, lalu menggelar sajadah di pinggir jalan, sholat di bawah lampu jalan, atau bahkan di dekat toilet umum jika memang tak ada tempat lain. "Mon, kamu ini kenapa sih? Sholat melulu. Kita kerja, bukan di pesantren," celetuk seorang sopir suatu hari. Primanto hanya tersenyum. Ia tak membalas. Ia tahu, Allah melihat segalanya, termasuk usahanya yang kecil ini untuk tetap terhubung dengannya. Yang tidak diketahui oleh teman-temannya, setiap sujud yang ia lakukan adalah pelarian. Setiap rakaat adalah ruang pengakuan bahwa dirinya belum sepenuhnya siap, tapi tak ingin lari dari amanah. Ia terus berdoa agar diberi kelapangan hati, sebab perasaan yang ia simpan semakin sulit ia bendung. Perasaan canggung. Perasaan asing terhadap peran baru yang dipaksakan oleh takdir. Perasaan bahwa ia harus mencintai seseorang bukan karena cinta, tapi karena tanggung jawab. Perasaan bahwa ia harus menjadi ayah dari anak yang bukan darahnya, suami dari wanita yang dahulu ia panggil Mbak Ipar. Malam itu, Primanto berhenti di Masjid Al-Mutakin, sebuah masjid kecil di pinggiran jalur Pantura.
Setelah menunaikan sholat Isya berjamaah, ia duduk sendiri di pojok serambi. Seorang pria tua, yang ternyata marbot masjid, menghampirinya. "Kamu dari mana, Nak?" "Dari Jakarta. Mau kirim barang ke Surabaya, Pak," jawab Primanto sambil tersenyum tipis. "Kelihatan letih. Tapi matamu bukan letih karena jalan. Letih karena isi kepala," kata sang marbot sambil duduk di sampingnya. Primanto tersentak. Entah kenapa, ia merasa kalimat itu menusuk tepat di tempat yang tak pernah orang lain sentuh. "Boleh saya bertanya, Pak?" ucapnya setelah ragu sesaat. "Tanya saja." Kadang bicara pada orang asing justru lebih ringan daripada orang terdekat. Primanto mengangguk. Ia menceritakan semuanya. Tentang kakaknya yang meninggal, tentang wasiat menikahi kakak iparnya, tentang anak berusia 9 tahun yang menatapnya penuh harap, dan tentang dirinya yang belum bisa mencintai secara utuh. Sang marbot tersenyum dan menepuk bahunya. "Nak, menikahi seorang wanita bukan hanya soal cinta. Cinta adalah bagian dari perjalanan, bukan bekalnya di awal. Bekal itu adalah niat dan keikhlasan. Kamu tidak berdosa jika belum bisa mencintai. Tapi kamu berdosa jika mengabaikan titipan yang Allah kirim padamu dalam bentuk amanah. Wulan dan Bagus itu bukan sekadar keluarga, mereka adalah ladang surga yang sedang Allah sediakan. Tinggal kamu mau menanam benihnya atau tidak." Primanto terdiam. Pandangannya kabur oleh air mata. Kata-kata itu seperti dikirim langsung dari langit, menembus dinding hatinya yang selama ini penuh keraguan. Malam itu, ia tidur di serambi masjid. Tapi jiwanya seperti baru saja bangun dari tidur panjang. Ia mulai memahami bahwa perjuangan batinnya bukanlah beban, tapi proses. Setiap perjalanan setelah itu, Primanto lebih banyak tersenyum. Ia tetap diam, tetap sederhana, tapi kini lebih ringan. Ia sudah berdamai dengan diri sendiri. Ia mulai mencoba membangun kedekatan perlahan. Suatu hari ia mengantar Bagus ke sekolah. Di lain hari ia membeli bakso kesukaan Bagus sepulang kerja. Lalu, tanpa sadar, ia mulai memperhatikan Wulan dari kejauhan. Cara wanita itu mengatur rumah, membimbing Bagus mengaji, atau bahkan menyiram bunga peninggalan almarhum Praitno setiap sore. Ada kekaguman yang tumbuh tanpa rencana. Ada rasa yang muncul tanpa diminta. Dan Primanto mulai menerima bahwa cinta tidak harus dimulai dari getaran, tapi bisa tumbuh dari penghormatan dan kepedulian. Setelah 6 bulan, kehidupan rumah tangga mereka mulai tertata. Mereka tinggal serumah, tapi masih menjaga batas. Primanto tidur di kamar belakang, Wulan dan Bagus di kamar utama. Tapi komunikasi mereka membaik. Saling menghargai, saling menjaga. Hingga suatu malam, Primanto kembali dari perjalanan jauh. Di meja makan, ada sepiring sup ayam hangat dan secangkir teh manis. Ada secari kertas bertuliskan, "Men, maaf saya tidak kuat menunggu. Saya tidur duluan. Tapi saya tahu, kamu pasti lapar. Makanlah, dan jangan lupa baca doa." Wulan. Kalimat sederhana itu membuat Primanto tersenyum. Ia tidak pernah dimanjakan, tidak pernah merasa diperhatikan seperti itu. Ia makan perlahan, lalu menatap langit-langit sambil berbisik, "Mas Praitno, terima kasih atas wasiatmu. Mungkin ini bukan ujian. Mungkin ini hadiah." Pagi itu, langit tampak mendung. Udara sejuk menyelimuti desa tempat tinggal Primanto. Burung-burung berkicau pelan, seperti mengiringi keputusan besar yang telah ia ambil. Dalam diam, Primanto berdiri di hadapan penghulu, mengenakan kemeja putih dan sarung. Wulan duduk bersimpuh, wajahnya tertunduk dalam haru dan pasrah. Tak banyak tamu, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang menyaksikan akad nikah sederhana itu. Doa-doa terlantun lirih. Dan ketika ijab kabul diucapkan dengan suara berat namun mantap, seisi ruangan seperti berhenti sejenak. Dunia seakan memberi ruang bagi keputusan yang tak hanya mengubah hidup, tetapi juga menuntut kedewasaan jiwa. "Saya terima nikahnya Wulan binti Sukarman dengan mas kawin tersebut, tunai." Kalimat itu akhirnya keluar dari lisan Primanto. Kalimat yang 6 bulan terakhir terus membayanginya.
Kalimat yang kini menjadi penanda bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Setelah akad, mereka kembali ke rumah peninggalan Praitno. Rumah itu tak banyak berubah. Foto Praitno masih terpajang di ruang tamu. Rak buku masih tersusun rapi dengan kitab-kitab agama dan koleksi buku anak milik Bagus. Semua terasa sama. Yang berbeda adalah perasaan di dalamnya. Kini Wulan bukan lagi sekadar istri kakaknya. Ia adalah istrinya. Tapi Primanto belum siap menyebutnya begitu. Mereka sepakat untuk tinggal satu rumah namun menempati kamar yang berbeda. Bukan karena tidak menghormati pernikahan yang sah, tetapi karena Primanto masih berusaha mengenali ulang sosok yang kini menjadi pendamping hidupnya. Setiap pagi, Wulan tetap menyeduh teh manis seperti biasa. Setiap sore, ia menyiapkan makan malam. Bagus tetap ceria, seakan tak merasakan kekakuan yang masih menyelimuti kedua orang dewasa di rumah itu. Primanto pun tetap melakukan rutinitasnya sebagai sopir ekspedisi. Namun kini, ia pulang dengan perasaan berbeda. Ada seseorang yang menunggunya di rumah. Ada anak yang memeluknya setiap kali ia datang membawa oleh-oleh dari perjalanan. Pada suatu malam, setelah pulang dari perjalanan luar kota, Primanto duduk sendiri di beranda rumah. Ia menatap langit, berbicara dalam hati. Ya Allah, aku telah menerima amanah Hemyu. Tapi kenapa hati ini masih bimbang? Kenapa perasaan ini masih beku? Dari dalam rumah, Wulan memperhatikannya. Ia tahu, Primanto adalah laki-laki baik. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah menyakiti. Tapi ia juga tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Bahkan menatap mata pun masih enggan. Wulan lalu mengambil sajadah dan duduk di ruang tengah. Ia menangis dalam sujudnya, berdoa agar Allah melembutkan hati suaminya. Ya Rob, Engkau yang membolak-balikkan hati. Jika memang aku adalah takdirnya, maka lembutkanlah hatinya untuk menerima kehadiranku sebagai istri, bukan sekadar pelaksana wasiat. Malam itu mereka tidur di kamar masing-masing. Tapi dalam mimpi, Primanto melihat sosok Praitno. Kakaknya tersenyum sambil menggandeng tangan Bagus. Mon, jangan takut mencintai. Jangan takut menyayangi. Kau bukan menggantikan aku, kau meneruskan kasihku. Primanto terbangun dengan peluh dingin. Ia terduduk lama di tepi ranjang, merenungkan mimpi itu. Ia tak tahu apakah itu sekadar bunga tidur atau benar-benar petunjuk dari Allah. Tapi hatinya mulai terasa hangat. Ada sesuatu yang mulai bergeser di dalam dadanya. Hari-hari berikutnya, Primanto mulai mencoba lebih dekat. Ia mengajak Bagus memancing, lalu meminta Wulan menemaninya berbelanja ke pasar. Ia masih canggung, masih kaku, tapi setidaknya ia mencoba. Pada suatu sore, ketika hujan turun pelan, Wulan sedang menyapu teras. Primanto berdiri di balik jendela memperhatikannya. Tiba-tiba perasaan asing menyentuh hatinya. Ia melihat keanggunan yang sederhana. Ketulusan yang tak dibuat-buat. Seorang wanita yang kuat, yang tetap tegar membesarkan anaknya sendirian selama 6 bulan masa iddah. Ia mulai paham bahwa cinta bisa tumbuh dari rasa hormat. Dan penghormatan itu telah ia tanam sejak hari pertama mengenal Wulan sebagai istri kakaknya. Di sebuah sore yang tenang, Primanto mengetuk pintu kamar Wulan. Tak seperti biasanya. Ia berdiri dengan tangan menggenggam sesuatu di balik punggung. Wulan membuka pintu dengan tatapan heran. Ada apa, Mas? Tanyanya pelan. Primanto menunduk, lalu menyerahkan sebuah pot kecil berisi bunga melati. Aku belum bisa banyak hal, tapi mulai hari ini, aku ingin belajar jadi suami yang sesungguhnya. Wulan terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia menerima pot bunga itu, dan di dalam dadanya tumbuh harapan. Keputusan yang diambil Primanto pada hari akad nikah, kini mulai menunjukkan jalannya. Ia belum sempurna, tapi ia terus belajar. Cinta belum mekar sepenuhnya, tapi benihnya telah tertanam. Dan di langit, mungkin Praitno tersenyum. Wasiatnya tidak hanya dijalankan, tapi perlahan, mulai ditumbuhkan dengan cinta. Hari-hari awal setelah akad terasa seperti berjalan di atas lantai es, licin, dingin, dan rawan retak. Primanto dan Wulan memang sudah sah sebagai suami istri,
namun jiwa mereka belum sempat bersentuhan sepenuhnya. Ada jarak tak kasat mata yang masih menjaga batas-batas, seolah keduanya sedang berjalan dalam satu ruang tapi melalui koridor yang berbeda. Setiap pagi, Wulan tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun kini ia menyajikannya di meja makan dengan 2 cangkir teh. Satunya untuk Primanto. Meski canggung, Primanto mulai membiasakan diri duduk bersamanya. Kadang-kadang mereka bicara, tapi lebih sering saling diam. Hanya suara Bagus yang menjadi jembatan suasana, menanyakan hal-hal sepele atau menceritakan apa yang ia alami di sekolah. Primanto tetap menempati kamar belakang. Sebuah kamar kecil yang dulunya digunakan sebagai gudang. Ia sengaja tidak mengambil kamar utama. Baginya, kamar itu adalah tempat kenangan antara Wulan dan Prayitno, tempat di mana cinta dan kehidupan dibangun sebelum dirinya hadir sebagai bagian dari cerita. Ia tidak ingin merusaknya. Tidak ingin menyentuh sesuatu yang belum layak ia sentuh. Suatu malam, setelah Bagus tidur, Primanto masih duduk di serambi rumah. Ia membuka mushaf kecil pemberian ibunya dahulu. Ia bukan menikahi perempuan karena nafsu atau keinginan. Ia menikahi Wulan karena amanah. Tapi ayat itu membuatnya sadar, pernikahan pun butuh keadilan. Keadilan dalam rasa, dalam perhatian, dalam kejelasan tujuan. Ya Allah, lirihnya, jika engkau ridho atas jalan ini, maka lapangkanlah hati kami berdua. Dan jika hati kami masih tertutup oleh bayang-bayang masa lalu, bukakanlah perlahan dengan cahaya MU. Sementara itu, di kamar utama, Wulan menatap langit-langit kamar dengan mata sembab. Ia bukan wanita lemah. Tapi tidak mudah hidup satu rumah dengan pria yang masih memanggilnya Mbak saat berbicara. Hatinya bertanya-tanya, apakah Primanto menjalani semua ini karena terpaksa? Apakah ia hanya bayangan dari sosok almarhum Prayitno? Setiap malam, ia menyelimuti dirinya dengan doa. Ia tak pernah meminta cinta, tapi ia berharap keikhlasan. Ya Rob, jika aku ini bagian dari takdirnya, maka lunakkanlah hatinya. Tapi jika aku hanyalah titipan sementara, cukupkanlah aku dengan kesabaran. Hari berganti hari, minggu berubah menjadi bulan. Waktu mulai mengikis kekakuan. Tidak dengan cepat, tapi perlahan. Seperti air yang mengalir pelan di atas batu. Tidak merusak, tapi membentuk. Primanto mulai terbiasa mengantar Wulan ke pasar saat libur. Kadang ia ikut menenteng sayur, kadang sekadar menunggu di parkiran sambil menyeruput kopi. Wulan pun mulai memberanikan diri mengirim pesan singkat saat Primanto di jalan. Hanya sekadar, hati-hati ya, Mas. Kami menunggu di rumah. Dan Primanto, untuk pertama kalinya, membalas pesan itu dengan, terima kasih. Doakan aku sampai selamat. Titip Bagus. Meski sederhana, pesan itu bagi Wulan seperti setetes embun di tengah kekeringan hati. Namun, kecanggungan tetap sesekali hadir. Ada masa di mana mereka saling tak tahu harus bicara apa. Ada momen ketika mereka saling menatap namun segera mengalihkan pandangan. Primanto merasa salah jika terlalu dekat, Wulan merasa hampa jika terus menjaga jarak. Mereka tahu, waktu akan menyembuhkan. Tapi mereka juga sadar, tanpa usaha, waktu hanya akan lewat tanpa memberi apa-apa. Suatu sore, sepulang kerja, Primanto membawa oleh-oleh. Sebuah baju kecil berwarna merah muda. Ia menyerahkannya kepada Bagus. Ini buat siapa, Mas? Tanya Bagus polos. Buat adikmu nanti. Wulan yang mendengarnya dari dapur terdiam. Pipinya memerah. Itu kali pertama Primanto mengisyaratkan keinginan untuk membangun masa depan bersama. Bukan sekadar menjalani hari demi hari. Malamnya, Primanto mengetuk pintu kamar utama. Tidak untuk masuk. Hanya untuk berbicara dari luar. Maaf kalau aku masih kaku. Tapi aku ingin belajar. Bukan sekadar jadi suami dalam status, tapi juga dalam hati. Kalau kamu sabar, kita bisa lewati ini bersama. Wulan tidak menjawab. Tapi air matanya mengalir lagi. Kali ini bukan karena sedih. Tapi karena harapan itu akhirnya menemukan bentuk. Mereka masih tidur di kamar terpisah. Tapi hati mereka mulai mendekat.
Mereka masih belajar bicara sebagai suami istri, bukan hanya sebagai dua orang yang diikat oleh wasiat. Mereka masih canggung. Tapi canggung bukan berarti tidak bisa berubah. Dan malam-malam berikutnya, doa mereka semakin sering bersinggungan dalam langit yang sama. Dua insan yang dulunya dipertemukan oleh kematian, kini perlahan disatukan oleh kehidupan yang baru. Angin malam menyapu dedaunan dengan lembut. Di dalam rumah sederhana peninggalan almarhum Praitno, waktu seakan berjalan lebih pelan. Tak ada hiruk-pikuk seperti di kota besar. Yang terdengar hanya desah napas kehidupan yang mengalir tenang namun penuh makna. Sudah lebih dari 6 bulan sejak akad nikah mereka dilangsungkan. Walau tinggal serumah, Primanto dan Wulan masih menjaga batas dengan hati-hati. Tapi dalam sunyi, sesuatu mulai tumbuh. Seperti benih yang tak disadari mulai menyembul dari balik tanah, cinta hadir dalam bentuk paling sunyi, perhatian kecil, doa-doa dalam diam, dan rasa syukur yang perlahan menyentuh relung hati. Suatu pagi, Wulan jatuh sakit. Ia terserang demam dan lemah terbaring. Bagus, yang masih kecil, hanya bisa memeluk ibunya sambil menangis. Primanto, yang baru pulang dari perjalanan ekspedisi semalam, langsung panik. Tanpa pikir panjang, ia membatalkan pengiriman berikutnya. Sesuatu dalam dirinya berontak. Ia tidak bisa membiarkan wanita itu menanggung sakit sendirian. Ia bukan lagi istri kakaknya. Ia adalah amanahnya, tanggung jawabnya. Ia menyiapkan air hangat, menyuapi bubur, mengelap keringat, dan mendampingi Wulan beristirahat. Ia tidak terbiasa merawat orang sakit. Tapi pagi itu, tangannya tak gemetar sedikit pun. Ada kelembutan yang mengalir dari jemarinya. Wulan menatapnya dalam lemah. Tatapan itu tidak meminta apa-apa, hanya menyiratkan rasa terima kasih yang tak terucap. Dan Primanto menjawabnya hanya dengan lirih. Sudah waktunya aku benar-benar jadi suami, bukan hanya pelaksana wasiat. Malam itu, setelah Wulan mulai membaik, Primanto duduk di serambi dengan mushaf kecilnya. Hatinya terasa berbeda. Tidak ada lagi keraguan sebesar dulu. Yang ada adalah kelegaan, dan rasa yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Primanto menjadi lebih terbuka. Ia mulai menyebut Wulan dengan panggilan yang lebih hangat, Bu Wulan. Bukan lagi, Pak. Wulan pun perlahan membuka dirinya. Ia mulai bercerita tentang masa-masa sulit saat ditinggal Praitno. Ia menangis, dan untuk pertama kalinya, Primanto tak pergi saat melihat tangis itu. Ia duduk di sampingnya, menunduk, dan hanya berkata, "Maaf, aku datangnya terlambat. Tapi izinkan aku menemani mulai hari ini." Itu bukan janji besar. Tapi bagi Wulan, kata-kata itu seperti pelita dalam malam yang panjang. Bagus pun mulai merasakan kehangatan itu. Ia sudah lama menganggap Primanto seperti ayah. Tapi kini, ia mulai menyebutnya dengan sebutan baru, Abi. Suatu hari saat makan malam, Bagus berkata sambil menyuap nasi. "Abi, Umi, nanti kalau punya adik, aku maunya cewek ya. Biar bisa aku jaga." Primanto dan Wulan saling pandang. Wulan tertunduk malu. Tapi Primanto menatap Bagus dengan senyum hangat. Ia tak berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, ada doa yang mengalir. "Ya Allah, jika ini jalanmu, maka kuatkan kami untuk melangkah bersamanya." Waktu terus berjalan. Suatu sore di awal musim hujan, Wulan memanggil Primanto dengan raut wajah gugup. Di tangannya, tas bag yang menampilkan 2 garis merah. Primanto mematung. Seketika dunia di sekitarnya terasa hening. Lalu tanpa sadar, ia meneteskan air mata. Ia memeluk Wulan pelan, masih canggung tapi hangat. Dan dengan suara serak, ia berbisik, "Ini bukan sekadar buah cinta, ini bukti bahwa takdir Allah tak pernah salah." Masa kehamilan Wulan menjadi babak baru dalam hidup mereka. Primanto menjadi lebih perhatian, sering membacakan doa di perut istrinya, dan memanggil calon bayi itu dengan sebutan Deviana, nama yang mereka sepakati bersama. Dalam sholatnya, Primanto semakin sering menangis. Ia merasa Allah sedang mengukirkan kisah baru yang indah, bukan karena sempurna, tapi karena dibangun dari dasar sabar, ikhlas,
dan tawakal. Ia sering merenung, dulu, ia hanya seorang sopir ekspedisi yang tak punya apa-apa selain niat baik. Tapi kini, ia memiliki keluarga yang utuh. Cinta yang tumbuh dalam sunyi. Anak-anak yang akan ia jaga seperti jiwa sendiri. Dan seorang istri yang dengan sabar menuntunnya mencintai dengan cara yang benar. Malam-malam sunyi tak lagi terasa dingin. Di dalam rumah kecil itu, benih cinta telah tumbuh subur. Bukan cinta yang penuh bunga-bunga kata, tapi cinta yang diwujudkan dalam kesabaran, doa, dan pengorbanan. Primanto tak lagi sekadar pewaris wasiat. Ia telah menjadi suami dengan seluruh jiwa, dan ayah dengan seluruh tanggung jawab. Dan Wulan, bukan lagi istri mendiang kakaknya. Ia adalah pendamping hidup yang hadir bukan karena masa lalu, tapi karena janji untuk masa depan. Dan dari kejauhan, mungkin di alam yang tak kasat mata, Praitno tersenyum. Wasiatnya tak hanya dijalankan, tapi telah mekar menjadi taman kasih yang diridhai oleh langit. Waktu seperti angin yang tak terasa, menyapu hari demi hari hingga tak sadar bulan telah berlalu. Kini kehamilan Wulan memasuki bulan ke-9. Rumah kecil peninggalan Praitno itu semakin terasa hangat. Seolah setiap dindingnya menyimpan zikir, setiap ruangnya disirami doa. Primanto yang dulu hanya seorang sopir ekspedisi yang biasa hidup di jalanan, kini belajar memahami arti pulang yang sejati. Bukan sekadar kembali ke rumah, tetapi pulang pada tanggung jawab, pada cinta, dan pada ridha Allah. Setiap malam, ia mengusap perut Wulan sambil membacakan surah Maryam dengan suara pelan. Hatinya masih sering gemetar. Ia bukan laki-laki sempurna, ia tak punya banyak ilmu, tapi ia yakin, jika rumah tangga dibangun dengan niat yang benar, maka Allah akan membimbing dengan caranya yang penuh rahmat. Namanya Rahmawati ya, Bey? Tanya Wulan pelan di suatu malam. Primanto mengangguk. Rahmawati. Artinya, berkah. Semoga dia baik hatinya, seperti ibunya. Dan semoga ia jadi penerang di tengah hidup kita. Wulan tersenyum, sembari menahan rasa nyeri yang sesekali datang. Baginya, anak ini bukan hanya amanah. Ia adalah jawaban dari segala kesabaran. Hadiah dari perjuangan panjang yang dimulai dari sebuah wasiat di ujung nafas. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik. Primanto sedang merapikan motor tuanya saat mendengar suara Wulan memanggilnya dengan nada panik. Ketubannya pecah. Tanpa pikir panjang, Primanto menggendong Wulan menuju becak motor tetangga dan segera meluncur ke bidan desa. Wajahnya pucat, tangan gemetar, tapi hatinya berseru dalam diam. Ya Rab, kuatkan dia. Selamatkan mereka. Jangan biarkan aku kehilangan lagi. Di ruang bersalin sederhana itu, doa tak henti-hentinya ia panjatkan. Mulutnya bergetar membaca Hasbiallahu la ilaha illa huwa berulang-ulang. Ia teringat semua perjalanannya. Dari tangisan di pinggir ranjang Praitno hingga detik ini, di mana ia menanti anak dari perempuan yang dulu ia panggil istri kakak. Tak lama kemudian, suara tangisan bayi pecah di udara. Perempuan, Pak, alhamdulillah sehat, kata sang bidan. Primanto tak bisa menahan air matanya. Ia masuk ke ruang bersalin, melihat Wulan yang lemah tapi tersenyum. Di tangannya, bayi kecil dibalut kain putih, kulitnya merah muda, matanya tertutup rapat. Assalamualaikum, Rahmawati, bisik Primanto lirih sambil mengadzani telinganya. Selamat datang, cahaya kecil. Abi dan Umi sudah menunggu lama. Hari-hari setelah kelahiran Rahmawati terasa berbeda. Ada tawa kecil yang mulai menggema di rumah itu. Suara tangis bayi di tengah malam tak lagi terasa berat. Bagi Primanto, itu adalah musik surgawi, pengingat bahwa Allah telah menumbuhkan kehidupan dari hati yang pernah hampa. Ia mengganti popok, menyuapi Wulan dengan tangan sendiri, dan sesekali menyuapi Bagus sambil bercerita tentang kisah para nabi. Ia bukan ayah yang kaya, tapi ia ingin anak-anaknya tumbuh dengan iman dan cinta. Abi, kenapa Rahmawati selalu didoain terus? Tanya Bagus suatu malam. Primanto tersenyum. Karena setiap anak adalah titipan Allah. Nah, kalau kita gak jaga dengan doa dan kasih sayang, nanti kita akan ditanya di akhirat. Bagus mengangguk pelan.
Ia masih kecil, tapi benih kebajikan sudah tumbuh dari keteladanan yang ia lihat setiap hari. Suatu malam, ketika Rahmawati sudah terlelap dan rumah dalam keheningan, Wulan duduk di samping Primanto di teras. Mereka tak bicara banyak, hanya menikmati langit yang penuh bintang. Aku gak pernah bayangkan hidup kita akan sampai di titik ini, kata Wulan perlahan. Aku juga, jawab Primanto jujur. Dulu, aku bahkan tak yakin bisa menjalani amanah itu. Tapi kamu menjalaninya, ujar Wulan sambil menatapnya. Dengan hati yang tulus. Primanto menunduk. Ia tidak ingin dipuji. Ia hanya ingin dikenang sebagai lelaki yang menjalankan amanah. Tapi cinta itu hadir, Wulan, katanya pelan. Dan aku yakin, cinta yang kita miliki ini bukan dari kita sendiri. Ini adalah buah dari keikhlasan kita menjalani takdir Allah. Wulan meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang diam-diam menyeruak ke dalam dada. Mereka tidak menikah karena cinta. Tapi cinta tumbuh justru karena mereka mau menikah dengan niat yang benar. Malam itu, mereka sholat tahajud berdua untuk pertama kalinya. Wulan berdiri di belakang Primanto, dan mereka sujud bersama. Dalam sujud itu, mereka menangis. Bersyukur. Menyerahkan segalanya pada Yang Maha Mengatur. Waktu terus berjalan. Rahmawati tumbuh jadi gadis kecil yang periang dan cerdas. Ia sering bertanya tentang ayah kandungnya, dan Primanto selalu menjawab dengan lembut. Kamu anak yang istimewa, nah, karena kamu membawa cinta dua lelaki, satu yang menitipkanmu dengan doa, dan satu yang menjagamu dengan seluruh jiwa. Dan setiap kali Primanto menatap wajah Deviana, ia tak pernah lupa pada sosok yang memulai segalanya, Praitno, kakaknya, ayah pengganti, sekaligus sahabat yang menuntunnya ke jalan yang penuh keberkahan. Kini, di rumah itu, hidup tak lagi berjalan dengan sunyi. Ada Bagus, yang sedang meniti karir sebagai karyawan farmasi. Ada Rahmawati, yang telah lulus dari akademi perawat dan kini bekerja di rumah sakit daerah. Dan ada Primanto dan Wulan, yang kini tak lagi canggung. Mereka tak lagi sekadar pelaksana wasiat, tapi telah menjadi pelaku cinta sejati yang dibangun dari kesabaran, dibasuh dengan doa, dan diberkahi oleh Allah sepanjang usia. Waktu terus berjalan seperti aliran sungai yang tak pernah kembali ke hulu. Rumah peninggalan Praitno kini tak lagi sepi. Taman kecil di depan rumah selalu dipenuhi tawa anak-anak tetangga, aroma masakan hangat dari dapur Wulan, dan zikir lembut yang keluar dari mulut Primanto selepas sholat. Dua anak tumbuh di bawah atap yang sama, dalam naungan cinta dan doa yang tak pernah putus. Bagus dan Rahmawati, dua nama, dua jiwa, dua harapan yang kini menjadi amanah terbesar dalam hidup Primanto dan Wulan. Bagus kini telah menjadi pemuda gagah. Tubuhnya tinggi, raut wajahnya mirip mendiang Praitno. Tak hanya secara fisik, tapi juga sifatnya yang tenang, penyayang, dan bertanggung jawab. Saat duduk di bangku politeknik, ia memilih jurusan teknik kimia karena ingin cepat mandiri dan membantu keluarga. Ia sering bekerja paruh waktu selepas kuliah. Setiap kali pulang, ia tak lupa mencium tangan Umi dan abinya. Dalam doanya, ia selalu meminta agar kelak bisa membanggakan kedua orang tuanya, termasuk ayah kandungnya yang telah tiada. Abi, aku gak bisa lihat wajah ayah seperti yang lain bisa lihat orang tuanya di foto. Tapi, setiap kali Abi nasihati aku dengan sabar, aku seperti mendengar suara ayah dari dirimu, ucap Bagus suatu malam. Primanto terdiam. Tak mampu berkata-kata. Ia hanya menepuk bahu anak itu, lalu mengajak sholat berjamaah. Bagi Primanto, cinta terbesar bukan diucapkan, melainkan ditunjukkan. Dan cinta itu ia curahkan sepenuhnya dalam setiap sujud dan peluh untuk anak-anaknya. Rahmawati pun tumbuh menjadi gadis yang lembut dan cerdas. Sejak kecil, ia gemar membantu Wulan di dapur, mendengarkan cerita-cerita teladan dari Primanto, dan tak pernah absen dari majelis taklim remaja masjid. Keputusan untuk mengambil akademi keperawatan bukan semata karena bakat, tapi karena dorongan hati. Ia ingin merawat orang lain, sebagaimana ibunya dulu dirawat penuh cinta oleh ayah sambungnya. Setiap kali mengenakan seragam putih,
Rahmawati merasa sedang mengenakan amanah. Bukan sekadar profesi, tapi ibadah. Abi selalu bilang hidup itu bukan soal siapa yang lahirkan kita, tapi siapa yang membimbing kita ke jalan Allah, ujar Rahmawati kepada sahabatnya di rumah sakit tempat ia bekerja. Ketika pasien-pasiennya memuji kelembutannya, ia selalu tersenyum sambil menunduk. Sebab ia tahu, kelembutan itu tumbuh dari air mata ibunya dan ketulusan ayahnya. Dari rumah sederhana yang penuh cinta dan zikir. Suatu hari, setelah pulang dari kerja, Rahmawati menemui Primanto yang sedang menyapu halaman. Ia membawa 2 gelas teh manis dan duduk di sampingnya. "Abi," katanya pelan. "Boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu, Nak," jawab Primanto sambil tersenyum. "Apa yang membuat Abi tetap kuat menjalani semua ini dulu? Menerima wasiat ayah, menikahi Umi, membesarkan kami dengan begitu ikhlas." Primanto terdiam sejenak. Ia menatap langit senja yang memerah, lalu menunduk. Tangannya menggenggam biji tasbih yang sering ia bawa kemana-mana. "Karena Abi percaya," katanya perlahan, "bahwa setiap amanah yang datang dengan niat baik, pasti akan diberi kekuatan oleh Allah untuk dijalani. Abi ini bukan orang hebat, Rahma. Tapi Abi tidak pernah ingin menyia-nyiakan titipan Allah." Rahmawati meneteskan air mata. Dalam hatinya, ia bersyukur tak terhingga bisa tumbuh dalam pelukan cinta seperti ini. Tak ada yang bisa ia banggakan selain sujudnya yang semakin dalam dan doanya yang semakin khusyuk. Di masjid dekat rumah, Primanto kini menjadi tokoh yang dihormati. Bukan karena gelar atau kekayaan, tapi karena akhlaknya. Karena konsistensinya dalam menghidupi nilai-nilai Islam di tengah dunia yang penuh godaan. Suatu hari, ia diundang untuk mengisi kultum menjelang maghrib. Ia berdiri di mimbar sederhana, dengan suara yang tenang namun menggugah. "Sahabat-sahabatku," ucapnya. "Dulu, saya hanya sopir ekspedisi. Tak pandai berbicara, tak punya pendidikan tinggi. Tapi Allah beri saya satu amanah, satu wasiat, yang mengubah segalanya." Ia bercerita singkat tentang Praitno. Tentang bagaimana ia harus menikahi istri kakaknya demi menjaga anak kecil yang sekarang telah tumbuh dewasa. Tentang bagaimana wasiat yang awalnya terasa berat berubah menjadi jalan menuju keberkahan. Banyak orang merasa hidupnya berat karena amanah yang datang tiba-tiba. Tapi percayalah, Allah tidak akan memberi kita beban kecuali Dia tahu bahwa kita mampu. Amanah bukan beban, ia adalah jembatan menuju ridha Allah. Di antara jamaah, Wulan dan anak-anaknya mendengarkan dengan mata berkaca. Itu bukan kisah biasa. Itu adalah kisah mereka. Kisah nyata tentang bagaimana iman, sabar, dan cinta bisa menumbuhkan kehidupan baru. Kini, rumah kecil itu menjadi tempat pulang yang dicintai banyak orang. Para tetangga sering mampir untuk meminta nasihat. Anak-anak muda datang untuk belajar ngaji. Bahkan para santri dari pesantren sekitar sering berkunjung hanya untuk mendengar pengalaman hidup dari Primanto dan Wulan. Dan di tengah semua itu, Bagus dan Rahmawati melangkah pelan namun pasti. Mereka bukan anak yang lahir dari keluarga sempurna. Tapi mereka lahir dari cinta yang diberkahi. Dari perjuangan yang diniatkan karena Allah. Dari sujud-sujud yang tak putus, dan air mata yang mengalir hanya kepadanya. Suatu malam, saat semua sudah tertidur, Primanto duduk di musala kecil di dalam rumah. Ia menatap foto lama Praitno yang tergantung di dinding. "Mas," katanya lirih, "wasiatmu dulu membuatku bingung, membuatku takut. Tapi kini, aku mengerti. Engkau tidak hanya menitipkan istri dan anakmu. Engkau menuntunku pada jalan yang Allah ridho. Semoga Allah lapangkan kuburmu, Mas. Dan semoga kita berkumpul kembali di akhirat, dalam keluarga yang sama, dalam surga yang sama." Dan malam itu, suara zikir mengalun lembut dari rumah kecil itu. Sebuah rumah yang bukan hanya berisi orang-orang biasa, tapi orang-orang yang memilih menjalani hidup sebagai penjaga amanah, pembawa cinta, dan pencari ridha Allah, dalam sunyi, dalam sabar, dalam sujud yang panjang. Waktu terus berjalan seperti aliran sungai yang tak pernah kembali ke hulu.
Rumah peninggalan Praitno kini tak lagi sepi. Taman kecil di depan rumah selalu dipenuhi tawa anak-anak tetangga, aroma masakan hangat dari dapur Wulan, dan zikir lembut yang keluar dari mulut Primanto selepas sholat. Dua anak tumbuh di bawah atap yang sama, dalam naungan cinta dan doa yang tak pernah putus. Bagus dan Rahmawati, dua nama, dua jiwa, dua harapan yang kini menjadi amanah terbesar dalam hidup Primanto dan Wulan. Pagi itu, langit tampak muram. Hujan gerimis mengguyur pelan sejak subuh. Di rumah sederhana peninggalan Praitno, Primanto tengah mempersiapkan diri untuk pergi berdagang. Setelah tak lagi menyetir ekspedisi secara penuh, ia beralih menjadi pemasok kebutuhan pokok kecil-kecilan ke warung-warung sekitar. Tiba-tiba, Wulan datang dari dapur dengan wajah cemas. "Mas, Rahmawati belum pulang dari jaga malam. Tadi subuh dia sempat kirim pesan, katanya pasiennya kritis. Tapi setelah itu tidak ada kabar." Primanto berhenti merapikan barang-barangnya. Wajahnya tegang, tapi ia tetap tenang. "Sudah dicoba telepon lagi?" tanyanya. "Sudah, berkali-kali. Tapi tidak aktif." Primanto menatap keluar jendela. Hujan belum juga reda. Ia mengambil jaket dan kunci motor. "Biar aku cari ke rumah sakit. Mungkin dia terlalu lelah, tertidur." Namun hatinya berkata lain. Tiba di rumah sakit tempat Rahmawati bekerja, suasana tampak lebih sibuk dari biasanya. Petugas keamanan membenarkan bahwa semalam terjadi insiden di ruang gawat darurat. Seorang pasien menolak perawatan, lalu mengamuk. Rahmawati terkena pukulan ketika mencoba menenangkan. Ia kini sedang dirawat. Kepalanya sempat terbentur keras. Saat Primanto masuk ke ruang rawat, dilihatnya putri kesayangannya terbaring lemah. Wajah pucat itu seolah mengiris hatinya. "Abi," bisik Rahmawati ketika melihat ayahnya datang. "Maaf, aku belum kuat." Primanto menggenggam tangan Rahmawati dengan erat. Ia tak bisa berkata-kata. Dalam hatinya, ia berdoa tanpa henti, "Ya Allah, jangan ambil dulu amanah ini dariku. Jika ada dosa-dosa kami, ampunilah. Jangan kau uji dengan kehilangan, cukup dengan air mata." Hari itu, ia tidak pulang. Ia mendampingi Rahmawati di sisi ranjang. Malam pun datang dengan dingin yang menusuk, namun ia tak beranjak dari tempat duduk. Dalam heningnya, ia membaca surat Yasin. Tak sekalipun matanya lepas dari wajah Rahmawati. Sementara itu di rumah, Wulan dan Bagus terus berdoa. Bagus yang kini bekerja di perusahaan farmasi terkemuka sempat mengajukan cuti untuk menjaga rumah. Di tengah hatinya yang kuat, tersimpan ketakutan. Ia tak sanggup membayangkan kehilangan adik yang ia anggap seperti saudara kandung. "Umi, kenapa Allah menguji kita lagi?" tanya Bagus suatu malam saat mereka baru saja menutup Al-Quran. Wulan tersenyum lembut. "Karena Allah rindu pada doa-doa kita. Rindu melihat kita kembali menggantungkan harapan hanya padanya." Kata-kata itu menancap dalam di hati Bagus. Ia lalu bangkit dan mengambil air wudhu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis dalam sujud. Tangis bukan karena takut, tapi karena sadar betapa kecil dirinya di hadapan kuasa Allah. Hari demi hari berlalu. Kondisi Rahmawati perlahan membaik. Saat akhirnya ia bisa duduk dan makan sendiri, Primanto tak kuasa menahan tangis. "Abi menangis?" tanya Rahmawati heran. Primanto hanya tersenyum dan mengusap rambut anak gadisnya. "Abi tidak menangis karena sedih, Nak, tapi karena bersyukur. Allah masih beri kesempatan untuk kita bersama. Dan Abi sadar, doa-doa itu tak pernah sia-sia." Rahmawati memeluk ayahnya. Dalam pelukan itu, ia merasa damai. Ia tahu bahwa di balik kelembutan tangan ayahnya, ada kekuatan doa yang selama ini menjadi perisainya. Setelah Rahmawati pulih dan kembali bekerja, ujian belum usai. Kali ini, giliran ekonomi yang menekan. Usaha kecil-kecilan Primanto mengalami penurunan drastis. Beberapa warung tutup, pembayaran tersendat. Sementara biaya kebutuhan rumah tangga terus meningkat. Primanto mencoba bertahan. Ia kembali menyetir sebagai sopir ekspedisi paruh waktu. Tubuhnya sudah tidak sekuat dulu,
namun semangatnya tak pernah padam. Baginya, mencari nafkah bukan sekadar soal uang, tapi pengabdian. Setiap kali di jalan, ia berhenti di musola atau masjid kecil untuk sholat dan berdoa. Ya Allah, berikan rezeki yang halal dan berkah. Jangan biarkan keluargaku lapar. Jangan biarkan anak-anakku kehilangan harapan. Kadang ia hanya makan nasi bungkus di pinggir jalan. Tapi ia tak pernah mengeluh. Sebab ia yakin, ujian ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat derajat. Wulan pun turut membantu dengan berjualan kue rumahan. Ia membuat kue-kue basah dan menitipkannya ke kantin dan warung sekitar. Awalnya hanya untuk menambah uang belanja, tapi perlahan-lahan pembeli makin banyak. Suatu malam, setelah selesai membereskan dapur, ia duduk bersama Primanto di teras. "Mas, aku sering berpikir, andai dulu kita menolak wasiat Mas Prayitno, mungkin hidup kita tidak seperti ini." Primanto menatap istrinya dengan lembut. "Mungkin benar. Tapi mungkin juga, kita tidak akan punya anak-anak sebaik Bagus dan Rahmawati. Dan mungkin juga, kita tak akan pernah tahu rasanya dekat dengan Allah seperti sekarang." Wulan tersenyum. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Hari itu, Primanto kembali dari mengantar muatan ke kota lain. Di perjalanan pulang, ia mendengar ceramah dari radio mobilnya. Ujian dalam hidup bukan tanda kebencian Allah. Justru sebaliknya, ujian adalah tanda cinta. Karena dengan ujian, kita tahu siapa yang sungguh-sungguh bertahan di jalannya. Primanto tersenyum. Ia menepuk dadanya sendiri dan berkata lirih, "Aku ingin termasuk dalam yang bertahan, ya Rob, walau kadang lelah, tapi jangan biarkan aku berpaling." Di akhir babak ujian ini, keluarga itu tidak menjadi kaya. Tapi mereka menjadi kaya hati. Bagus semakin rajin berinfak dari gajinya. Rahmawati tak pernah lupa sedekah dari gajinya sebagai perawat. Dan Wulan tetap istiqomah dalam berjualan sambil ikut mengajar TPA anak-anak. Primanto, ia tetap seperti dulu, sederhana, sabar, dan teguh. Dan di setiap malam, dalam hening yang panjang, ia selalu duduk di musala kecil rumahnya. Di atas sajadah tua yang kini sudah aus, ia menengadah tangan dan berkata, "Ya Allah, jika ujian ini adalah caramu menjaga hati kami tetap dalam tawadu, maka jangan angkat ia terlalu cepat. Tapi jika kami sudah kau anggap cukup belajar, maka gantilah dengan kelapangan yang penuh rahmat." Ia tak minta kekayaan. Ia tak minta kemudahan tanpa makna. Ia hanya ingin terus menjadi penjaga amanah. Amanah dari kakaknya. Amanah dari langit. Waktu adalah saksi bisu atas segala perjalanan hidup. Setiap detik yang berlalu, setiap helaan napas yang terhembus, membawa manusia semakin dekat pada panggilan hakiki, pulang kepada Sang Pencipta. Di rumah peninggalan Prayitno, kini terasa sunyi namun penuh kedamaian. Primanto duduk di teras rumah dengan tasbih di tangan, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Di sampingnya, Wulan membentangkan mukena untuk sholat maghrib berjamaah. Suara takbir dan tahmid mengalun lembut menyatu dengan angin sore. Usia telah mengukir garis-garis halus di wajah Primanto. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Namun semangatnya tetap membara. Ia sering merenung tentang arti hidup, tentang perjalanan panjang yang Allah titipkan padanya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari sebuah wasiat, dari sebuah janji yang berat, dari sebuah amanah yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Kini, ketika langkahnya mulai pelan dan suara batinnya kian tenang, Primanto tahu, hidupnya telah menjadi saksi tentang rahmat Allah yang tak berkesudahan. Suatu pagi yang hening, Wulan menemukan Primanto sedang khusyuk membaca Al-Quran. Primanto menatap Wulan dan berkata, "Semua yang kita jalani, Umi, adalah ujian dan anugerah dari Allah. Kita diberi tanggung jawab yang besar, dan kita jalani dengan hati yang ikhlas. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk kakak dan keluarga." Wulan tersenyum, mata berkaca-kaca. "Aku selalu berdoa agar Allah mengampuni segala dosa kita dan menerima semua amal baik kita, Mas." Di sisi lain,
Bagus dan Rahmawati semakin matang dalam hidup dan karir. Namun, mereka tak pernah melupakan akar dan doa orang tua. Dalam setiap langkah, mereka selalu memohon agar tetap dalam lindungan Allah. Rahmawati sering mengingatkan dirinya dan saudara tentang pentingnya menjaga akhlak, menguatkan iman, dan berbuat baik kepada sesama. Sebab, katanya suatu kali kepada Bagus, hidup ini bukan hanya tentang sukses duniawi, tapi tentang bagaimana kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan penuh cinta. Bagus mengangguk penuh pengertian. Kita harus jadi hamba yang selalu bersyukur dan tawakal, meski badai datang menerpa. Waktu terus berputar, dan Wulan tahu, suatu hari ia harus melepas semua yang dicintainya di dunia ini. Namun ia tak gentar. Sebab ia yakin, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih mulia. Ia menguatkan hatinya dengan zikir dan doa, memohon agar diampuni segala kesalahan dan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh cahaya. Suatu malam, ketika langit berkelap-kelip bintang, Wulan merasakan tubuhnya semakin lemah. Dengan suara lirih, ia memanggil Primanto. "Abi, terima kasih sudah menjadi sahabat, teman, dan bapak bagi anak-anak kita. Terima kasih telah membantu menjaga amanah ini." Primanto menggenggam tangan istrinya erat. "Umi, kita sama-sama berjuang. Kita hanya perantara kasih Allah." Sebelum menutup mata, Wulan mengucapkan syahadat, mengingat doa yang selalu diulang sejak dulu. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ia pergi dengan damai, dalam pelukan iman yang teguh dan hati yang tenang. Di balik duka kehilangan, keluarga yang ditinggalkan yakin bahwa Allah menerima semua amal dan ikhlas mereka menjalani hidup. Primanto, Bagus, dan Rahmawati terus melanjutkan jalan yang telah diajarkan Praitno dan Wulan, jalan menuju ridho Allah, jalan yang penuh cinta, kesabaran, dan doa yang tiada putus. Hidup adalah amanah dari Allah. Wasiat dan janji adalah tanggung jawab suci. Dan ujian yang datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat derajat hambanya yang sabar dan tawakal. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa dalam setiap kesulitan, ada kemudahan yang dijanjikan olehnya. Bahwa cinta yang didasari iman adalah kekuatan paling abadi.